Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifa Rismana akan menjelaskan mengenai makalah bagian yang ke-9 yang mana membahas mengenai hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Jadi poin yang pertama di sini membahas mengenai pengertian akal dan wahyu, yaitu kata akal sudah menjadi kata Indonesia yang berasal dari kata Arab yaitu al-aql, yang artinya pikiran atau intelek, daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam bahasa Indonesia perkataan akal menjadi kata majemuk, akal pikiran. Akar kata al-aql mengandung makna ikatan, yaitu dipergunakan untuk menerangkan sesuatu yang mengikat manusia dengan Tuhan. Ia juga mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Sementara dan melalui akal pikiran, manusia dapat menggunakan untuk mencari petunjuk serta kebenaran, serta dapat membedakan mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Meskipun manusia mempunyai akal dan senantiasa menggunakannya sama dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menempati tujuan yang sebenarnya serta mencapai matlamat yang dimaksud dan diinginkan. Disitulah letak pentingnya wahyu. Dan wahyu berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-wahyu yang artinya suara, api, dan kecepatan. Kata wahyu disebutkan 7 kali dalam Al-Quran dengan beraneka ragam makna. Wahyu juga mengandung arti pembicaraan secara tersembunyi dan dengan cepat. Wahyu juga berarti petunjuk langsung dari Allah atau kebenaran langsung yang disampaikan Tuhan kepada salah seorang hambanya. Dengan kata lain, wahyu merupakan komunikasi antara Tuhan dan manusia. Sementara secara bahasa, wahyu adalah pemberian isyarat, pembicaraan dengan rahasia, dan menggerakkan hati. Poin yang kedua yaitu membahas mengenai kedudukan akal dan fungsi wahyu. Nah, jadi kemampuan akal manusia dan fungsi wahyu terutama terhadap 4 masalah, yaitu mengenai Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan jahat, dan kewajiban untuk mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Menurut Mu'tazilah, akal mampu untuk mengetahui keempat masalah tersebut, sedangkan wahyu hanya berfungsi sebagai konfirmasi, meskipun dalam hal-hal tertentu juga berfungsi sebagai informasi. Nah, sedangkan menurut aliran Maturidiyah, pendapatnya dekat dengan Mu'tazilah. Sedangkan menurut Asy'ariyah, akal hanya mempunyai kemampuan untuk mengetahui Tuhan, sedangkan 3 masalah lainnya hanya mampu diketahui oleh wahyu. Nah, dalam pandangan aliran ini, wahyu berfungsi sebagai informasi. Demikian juga dengan Maturidiyah, yang mana aliran ini sependapat dengan Asy'ariyah. Nah, jadi akal berperan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebut secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, serta untuk mengetahui ajaran Islam yang berhubungan dengan muamalat atau kehidupan duniawi. Kemudian poin yang ketiga di sini membahas mengenai hubungan akal dan wahyu menurut teolog Muslim. Nah, jadi dalam sejarah pemikiran Islam, persoalan hubungan antara akal dan wahyu merupakan isu yang selalu hangat diperdebatkan oleh mutakallimun dan filosof. Nah, isu ini menjadi penting karena ia memiliki kaitan dengan argumentasi mereka dalam pembahasan tentang konsep Tuhan, konsep ilmu-ilmu, konsep etika, dan lain sebagainya. Nah, filosof Muslim yang terpenting yang berusaha membuktikan hubungan antara akal dan wahyu adalah Ibnu Rushd, yaitu penulis buku Fas al-Maqal, dan Ibnu Taimiyah yang menulis buku Dar Ta'arud al-Aql
wa al-naql. Nah, yang pertama mereka mencoba menjelaskan hubungan, sedangkan yang kedua berusaha menghindarkan pertentangan atau menjelaskan teks sesuai. Akan tetapi Arbery menganggap karya Ibnu Rushd sebagai percobaan terakhir untuk membuktikan hubungan antara akal dan wahyu. Nah, wahyu dan akal dalam Islam sejatinya tidak mengenal adanya dikotomisasi. Kebenaran yang didapat melalui akal dan titik tertentu bisa mempunyai kedudukan yang setingkat dengan wahyu. Nah, jadi maka dari itu pintu masuknya bukanlah keimanan yang disadari oleh tahqiq, tapi kesaksian yang penuh kesadaran atau syahadah. Nah, proses syahadah inilah yang sebetulnya memberikan ruang bagi akal untuk mencapai kebenaran setingkat wahyu. Akal dalam hal ini melalui metode induksi. Yang menurut Ibnu Rushd, ia bisa membaca tanda-tanda alam dan menemukan kebenaran di dalamnya. Wahyu adalah inspirasi yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan pengetahuan yang bersifat umum dan statement-statement final, seperti dalam ayat mengenai masa dan bumi, bahwa matahari juga beredar layaknya bumi pada jalurnya. Begitu juga dalam masalah hukum fikih mengenai tatanan sosial dan bermasyarakat. Dan perlu diingat, fikih tidak sekaku yang dibayangkan orang. Ia punya mekanisme seperti kias yang memungkinkan fikih itu berkembang. Maka tak heran di masa-masa dinasti Abbasiyah bisa terjadi adanya perbedaan masalah fikih di masing-masing daerah. Misal masalah pajak, zakat, sistem pemerintahan. Nah, pada titik tersebut maka akal memainkan perannya yang sangat besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.